نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab dari kita Al-Ibhaj Syarah Mansakil Haj, masuk pada halaman ke-24 atau 34. Qauluhu fa idza tajarradta 'anil makhita falbas izaran wa ridaan. Kalau engkau melepas pakaian dari yang berjahit, falbas izaron waridaan, maka pakailah izar. Izar itu kain bawah yang tidak dijahit, istilahnya sarung kalau bahasa kitanya, tapi ngelebar, itu namanya izar. Paham ya? Kayak anduk itu. Itu namanya izar. Ketika dipakai itu namanya izar. Kalau yang seperti dipakai dokter Vicky itu sarung sirwal ya. Sarung yang dipakai Abdul Razak itu namanya futoh. Futoh. Nah, di sana ada kayak sarung sirwal. Bukan sarung sirwal. Kayak rok gitu, sarung tapi dikasih tali. Anda lupa namanya? Lupa. Ada namanya juga. Nah, untuk yang itu, yang ada tali tadi, juga masuk itu, futoh. Ini mukhtalaf tentang kebolehannya, boleh ataukah tidak. Sebagian ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Yakni ala dzakari, bagi laki-laki, ayyatajarrada 'anil makhita, agar dia melepas pakaian dari yang berjahit, wayal basa izaron waridaan, serta memakai izar dan rida. Apa izar dan rida itu? Qita'atun minal qumash yashudduha 'ala nisfil asfal min badanihi minas surra fama tahta. Izar adalah, wal izar, definisi izar adalah qita'atun minal qumash, satu potong berupa dari kain, yashudduha 'ala nisfil asfal, yang dia ikatkan pada separuh badan di bagian bawahnya. 'Ala nisfil asfal min badanihi, itu pada separuh badan bagian bawah. Minas surra fama tahta, dari pusar ke bawah. Itu namanya izar. Warida qita'atun minal qumash yadha'uha 'ala katifaihi. Sedangkan rida bagian dari kumash. Kumash tadi apa? Kain bagian atas. Kumash itu kain, rida itu bagian atas. Artinya bagian suatu kain, dari satu potong dari kain yang dia letakkan bagian atas. 'Ala katifaihi. Katif itu pundak ya. Fa idza arada al-ihrama, kalau dia ingin ihram, ya tajarrada 'anil makhit, maka dia melepas dari pakaian yang berjahit. Fa yakhla' ats-tsauba was-sarawila, sehingga dia perlu melepas ats-tsaub, kain dan sirwalnya tadi. Wa ma yalbas 'ala nisfil a'la, dan juga melepas segala sesuatu yang dia pakai dari bagian atasnya.
Wal jawrab, dan juga jawrab. Jawrab itu apa? Kaos artinya. Kaos tangan, kaos kaki, itu namanya jawrab. Jadi yakhlaq, dia lepas saub, baju atas, sarawil, sirwal, celana kalau bahasa kita. Dan segala sesuatu yang dia pakai di bagian atas, demikian juga jawrab kalau dia pakai kaos, sarung tangan. Wa yalufu ala jasadi hatainil lafafatain, dan dia lipatkan pada jasadnya dua lipatan kain tersebut, atau dua kain tersebut. Lafafatun yalufuha ala nisfil asfal tusamma al-izar. Lafafatun, yaitu lipatan yang dia lipatkan pada bagian separuh bagian bawah, disebut dengan izar. Wa lafafatun yadha'uha ala katifaihi tusamma al-rida, dan lipatan yang dia letakkan di bagian kain bagian atas itu disebut dengan rida. Wal afdal ayyakun al izar war rida abyadain nadhifain. Yang afdal, izar dan rida tersebut warnanya putih bersih. Sawaun kana jadidain aw ghasilain, baik keduanya baru atau sudah dicuci. Wa idza ahrama fi mulawwanin fala ba'sa. Namun kalau seandainya apabila dia berihram pada kain yang warnanya mulawwan itu putih, fala ba's, maka tidak masalah, diperbolehkan. Walakinnal afdal al bayad, akan tetapi yang afdal adalah al bayad, warna putih. Kama fi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah oleh kalian pakaian kalian yang warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Yang afdal warna putih. Sehingga yang ada dalil khusus anjuran Rasul untuk memakai warna adalah warna putih, itu ada dalil khusus. Adapun yang lain, Rasul pernah memakai kain warna hijau, pernah warna hitam, pernah warna merah. Kalau bahasanya itu damul ghazal, bahasanya masyayikh kita. Darah kijang atau merah hati atau marun. Ya. Itu semua disebut dengan istilah wasfun tordi. Kalau dalam ilmu usul fikih disebut dengan istilah wasfun tordi. Warna yang kebetulan saja. Apakah disunahkan memakai warna-warna tersebut? Jawabannya tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah warna putih. Namun kalau dia memakai warna-warna tadi yang kita sebutkan, ta'assian, diniatkan ta'assi, mencontoh Nabi SAW, maka tidak mengapa. Qauluhu thumma shalli raka'atain, kemudian salatlah dia 2 rakaat lil ihram, untuk berihram. Untuk perhatikan di sini, fayustahabbu ayusalli raka'atain inda iradatil ihram. Disunnahkan untuk salat 2 rakaat ketika ingin ihram. Wa hadhihi shalah mujma'un ala istihbabiha. Ini salat disepakati tentang kesunnahannya, istihbabnya. Li hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan,
Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadil aqiq yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Wadi Al-Aqiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani al-laila atin min rabbi. Tadi malam aku didatangi oleh seorang utusan dari Rabbku, yaitu malaikat. Disebutkan oleh ulama ahli nahwu, ulama ahli lughah, alhamdulillah, mereka mengatakan kalau menceritakannya orang yang ngomong tersebut adalah qabla zawal, seperti sekarang jam 9 waktu duha, maka nyebutnya adalah al-laila. Kalau ngomongnya adalah ba'da zawal, nanti misalkan jam 2, jam 3, maka nyebutnya al-barihah. Faham? Dan itu ngomong jam 8 nanti, jam 9 tadi, itu bilang ngomong bahasa Arab, itu ngomong al-lailah. Tapi kalau untuk ngomongnya ba'da zawal, nyebutnya al-barihah. Ini faedah Anda dapatkan di syarah kitab Tauhid, namanya Fathul Majid. Faqal, malaikat tersebut mengatakan, sholli fi hadzal wadi al mubarak, salatlah di lembah yang diberkahi ini. Wa qul umratun fi hajjatin, dan ucapkanlah ya Muhammad, umratan fi hajjatin, yaitu ihlalnya umroh pada hajinya. Jadi maksudnya apa? Haji Rasul apa haji apa Rasul? Haji Qiran. Ya. Qalu, mereka para ulama mengatakan, hadza dalilun ala anna al-ihram lahu salatun takhussuhu. Dalil ini dijadikan argumentasi oleh sebagian para ulama bahwasannya ihram itu memiliki salat khusus, salat sunnah khusus. Di mana lembah yang barokah ini? Itu sekarang jadi wilayah Masjid Dzul Hulaifah. Lembah itu luas, di antaranya masuk bagian masjid tersebut. Masjid Dzul Hulaifah dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili masih masuk bagian wilayah Haram Madani. Sehingga ketika orang berihram dari Masjid Dzul Hulaifah, Masjid Abyar Ali, maka terkumpul padanya nusuknya tadi, ihramnya tadi, pada dua tanah haram. Berkumpul pada dua tanah haram. Yang pertama haram kota Madinah, yang kedua haram kota Mekah. Kata beliau, qalu hadza dalilun ala anna al-ihram lahu salatun takhussuhu fayusalli rak'atain tsumma yuhrim. Ini merupakan dalil, kata sebagian para ulama, ini merupakan dalil bahwasanya ihram itu memiliki salat secara khusus. Dia salat 2 rakaat kemudian dia berihram. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun ya ikhwan, argumentasi ini masih bisa terbantah. Anda perhatikan sini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yustahabbu ayyuhrima aqiba salatin imma fardin wa imma tatawwu'in. Kata Ibnu Taimiyah, disunnahkan seseorang berihram setelah salat. Jadi ihramnya setelah salat. Bisa jadi salat wajib atau salat sunnah. In kana waqta tatawwu'in fi ahadil qaulain. Kalau dia berada di salah satu waktu salat sunnah menurut salah satu pendapat. Wa fil akhar, menurut pendapat yang lain, in kana yusalli fardhan ahrama aqibahu.
Kalau seandainya dia salat wajib, maka ihram setelah salat wajib. Wa illa falaisa lil ihrami salatun takhussuhu wa hadza arjah. Namun pada hakikatnya tidak ada salat khusus untuk ihram tersebut. Wa hadza arjah, dan ini adalah pendapat yang rajih. Al-muhim ya ikhwan, yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada salat khusus untuk ihram. Namun kalau dia mau ihram, seandainya dia lakukan setelah salat sunnah atau setelah salat wajib, maka itu disunnahkan. Tapi tidak ada salat khusus untuk ihram. Itu yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faham? Al-muhim dalam bab ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, adanya salat khusus terkait dengan ihram. Pendapat kedua, tidak ada. Wadah? Kalau seandainya kita jadikan dalil ini tadi Jibril, ya, yang dimaksud malaikat di sini adalah Jibril, mengatakan sholli fi hadzal wadi al mubarak, salatlah di lembah ini tadi. Ini muqayyad, al-amr muqayyad bi wadil mubarak. Di mana wadil mubarak? Itu wilayah Dzul Hulaifah. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mau ihram di tempat yang lain, tidak disunnahkan. Dalil ini menyebutkan Wadil Mubarak. Difahami? Ya di Madinah. Kalau seandainya dia ingin ihram di Qarnul Manazil, atau dia ingin ihram di Yalamlam, Zatu Irq, dan yang semisalnya Al-Juhfa, maka tidak disunnahkan bagi dia untuk ihram tersebut, melakukan salat sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Warajih adalah qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga yang dirajihkan oleh masyayikhuna min duwaril hadis al-Yaman. Ya, tidak ada salat khusus. Namun kalau dilakukan setelah salat sunnah, dia pengen salat apa ya, salat apa. Diniatkan salat mutlak atau apa, intinya salat atau salat ba'dal wudu dan yang semisalnya, kalau dia berwudu di sana dan yang semisalnya, itu disunnahkan. Ini kejadian di mana? Di miqat Dzul Hulaifah. Tempat miqat itu ada berapa saja? Coba sebutkan. Satu, miqat Ahlul Madinah, namanya Dzul Hulaifah Abyar Ali. Yang kedua, Yalamlam, untuk penduduk Yaman dan yang searah dengannya. Yang kedua, tiga, Al-Juhfa, untuk penduduk negeri Syam dan yang searah dengannya. Yang keempat, Qarnul Manazil. Enggak. Untuk penduduk Najd. Ya, Najd dari arah Riyadh. Itu Qarnul Manazil. Yang kelima, Zatu Iraqan, untuk penduduk Irak, ya. Wah, ini dihafal ya, dihafal. Ini ilmu antum mumpuni dalam bab umroh, ya, fikihnya tadi ya. Paling enggak siapa tahu menjadi sebab antum bisa diberangkatin umroh gitu loh kan. Ada orang minta temani kan, bisa bimbing saya, temani saya umroh gitu loh. Qauluhu, ilmu itu sebab rezeki, asal orang mau belajar. Qauluhu, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Tsumma lubbi bil umrah." "Tsumma labbi bil umrah." Kemudian bertalbiyalah engkau untuk umrah. "Idza sallamta minha," kalau engkau sudah salam dari salat tadi. Labba yulabbi, bertalbiyah artinya. Labba yulabbi talbiyatan, mulabbin. Tsumma labbi bil umrah idza sallamta minha. Kemudian bertalbiyalah engkau untuk umrah kalau engkau telah salam dari salat tadi. Idza sallamta minas shalah tulabbi bil umrah. Kalau engkau sudah salam dari salat tadi, maka engkau bertalbiyalah untuk umrah. Bi antaqul labbaika umratan, dengan cara engkau mengucapkan labbaika umratan.
Wa hadza idza aradta tamattu. Ini kalau engkau ingin tamattu. Apa tamattu itu? Antum niat umroh dulu baru haji ya. Wal afdal an takuna talbiyatu ba'da ayyastawiya ala markubihi. Nah, lihat di sini ya. Yang afdal talbiyah itu setelah naik di atas kendaraannya. Istawa yastawi maknanya apa? Irtafa'ah. Setelah naik di atas kendaraannya. Setelah istiwa. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Jabir. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada hadis Jabir. Jadi yang afdal talbiyah itu ketika sudah ada di atas kendaraan. Kalau kita berada di Madinah, diantar dulu biasanya ke masjid miqat ini tadi. Ya, kadang kalau anak mandi di sana, mandi kalau mandi, udah selesai mandi, nanti naik kendaraan. Nah, pas di atas kendaraan, di situ yang sunnah, ya. Lakin akan tetapi qabla an tulabbi tanwi bi qalbika, akan tetapi sebelum engkau bertalbiyah, engkau niatkan dengan hatimu, ya, antatuf bil umroh, yaitu engkau tawaf dengan niat umroh. Fa idza nawaita bi qalbika an takuna muhriman bi hadzin niyyah. Kalau engkau sudah berniat dengan hatimu, maka engkau sudah dianggap muhrim. Sudah dianggap orang yang berihram dengan niat seperti ini. Jadi semata-mata antum niatkan untuk umroh, maka sudah teranggap. Sehingga mereka menyebutkan niat itu ada dua macam ya ikhwan. Yang pertama, niat al-iradah, keinginan, semata-mata ingin umroh. Nah itu belum teranggap. Niat yang kedua, ada niat dalam hati, niat hati antum ingin masuk ke ibadah. Namanya niatud dukhul fil ibadah. Niat untuk masuk ke dalam ibadah umroh tadi. Maka inilah yang menyebabkan antum berihram. Tsumma tulabbi wa tadhkuru nusukaka fit talbiyah. Kemudian engkau bertalbiyah, engkau sebutkan nusukmu pada talbiyah tersebut. Wa taqul fataqul labbaika umratan. Labbaika umratan. Idza kunta mutamatti'an, kalau engkau niatnya tamattu, ya, labbaika umratan. Wa in kunta turidul qiran tanwi biqalbika ad-dukhul fil umrah wal hajj ma'an. Kalau engkau niatnya qiran, maka engkau niatkan dalam hatimu untuk masuk pada umrah dan haji secara bersamaan. Tsumma tulabbi fataqul labbaika umratan wa hajjan. Kemudian engkau bertalbiyah dengan mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Wa in kunta turidul hajj mufridan fatanwi biqalbika ad-dukhul fil hajj. Jika engkau ingin haji secara ifrad, maka engkau niatkan dengan hatimu masuk ke ibadah haji secara ifrad. Tsumma tulabbi fataqul labbaika hajjan. Kemudian engkau bertalbiyah dengan mengatakan labbaika hajjan. Jadi tergantung niat antum. Bisa antum mengatakan labbaika umratan wa hajjan kalau tamattu. Kalau ifrad, kalau tamattu antum niatkan labbaika umratan dulu. Tuh. Nanti berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, cukur, selesai. Nanti kalau sudah tanggal 8 baru ihram untuk berangkat ke Mina, ya. Kalau niatnya qiran, niatkan labbaika umratan wa hajjan. Kalau niatnya haji saja, fataqul labbaika hajjan. Tsumma tulabbi kama kana yulabbi Rasul sallallahu alaihi wasallam fataqul, kemudian engkau bertalbiyah sebagaimana talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ucapkan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dalam talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Apa makna labbaik? Labbaik itu aku sambut, aku penuhi panggilanmu. Ya, labbaik wa sa'daik. Ya. Aku sambut penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya, la syarika lak.
tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sesungguhnya pujian nikmat lak untukmu, wal mulk, dan juga kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Qauluhu, adapun pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wala yushtaratu, tidak dipersyaratkan. Bal wala yustahabbu ayyatalaffadha bin niyyah indal ihram. Bahkan tidak disunahkan melafadzkan niat ketika ihram. Bal mahalluha al-qalbu. Bahkan tempatnya itu di hati, ya. Jadi tidak perlu untuk niatkan nawaitu an a'tamir atau nawaitu al-umrah fi hadhihi sana taqarruban lillahi ta'ala. Tidak perlu. Ya. Melafadzkan tidak perlu. Terus ucapan labbaik Allahumma labbaik atau labbaik umratan, apakah itu bukan niat? Jawabannya bukan. Itu adalah zikir ihlal yang disebutkan ibarat seperti seseorang tatkala salat dengan lafaz takbir Allahu akbar. Ba'dun nas idza arada yusalli qala nawaitu an usalli faridatadz dhuhri arba'a raka'atin khalfa hadzal imam. Sebagian orang kalau ingin salat dia berniat nawaitu an usalli faridatadz dhuhri arba'a raka'atin khalfa hadzal imam. Wa hadza bid'atun. Ini adalah bid'ah. Wa kadzalika idza arada shaum, demikian juga kadang dia ingin puasa qala nawaitu an asuma hadzal yaum min ramadhan min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi adaan lillahi ta'ala. Ini juga wa hadza bid'atun, kata beliau. Wa kadzalika idza arada al ihram bil umrah qala nawaitul umrah au Allahumma inni uridul umrah au nawaitul hajja wal umrah wa hadza bid'atun la asla lahu. Ini bid'ah, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Mantap beliau, tegas. Fatalaffuz bin niyyah indal ihram bid'atun. Melafadzkan niat ketika ihram adalah bid'ah. Walakin tadhkur nusukaka fit talbiyah. Akan tetapi cukup bagimu menyebutkan nusukmu ketika talbiyah. Fa idza kunta turidul umrah, fa idza kunta turidul umrah, taqul labbaika umratan. Kalau engkau ingin umrah cukup ungkapkan labbaika umratan. Wa in kunta mufridan taqul labbaika hajjan au Allahumma labbaika hajjan. Wa in kunta qarinan taqul labbaika umratan wa hajjan au Allahumma labbaika umratan wa hajjan. Kata beliau, cukup engkau sebutkan nusukmu dalam talbiyah. Kalau engkau ingin umrah ucapkan labbaika umratan. Kalau engkau haji ifrad ucapkan labbaika hajjan atau Allahumma labbaika hajjan. Wa in kunta qarinan, kalau engkau adalah orang yang hajinya haji qarin, ya, qiran atau qarin, maka ucapkan labbaika umratan wa hajjan atau Allahumma labbaika umratan wa hajjan. Jelas? Tidak dilafadzkan. Namun kata Syekh, antum perhatikan di sini ada ta'liq. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qalat ta'ifatun min ashabi Malik wa Ahmad wa ghairihima. Berkata sekelompok ulama dari mazhabnya Imam Malik, Imam Ahmad dan yang semisalnya, mereka mengatakan la yustahabbu at-talaffuz biha, tidak disunahkan untuk dilafadzkan. Li'anna dzalika bid'atun, karena itu adalah bid'ah. Lam tunqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi, tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah SAW, tidak pula dari sahabat. Wala amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan min ummatihi ayatalafadha bin niyyah, dan tidak pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang pun dari kalangan umatnya untuk melafadzkannya. Lihat ya, kata Ibnu Taimiyah menukilkan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad dan yang selainnya, ya, dari ashabu Malik, ashabu Ahmad, mereka mengatakan apa? La yustahabbu at-talaffuz biha, tidak disunahkan dilafadzkan niat tersebut. Li'anna dzalika bid'ah, karena itu adalah bid'ah. Lam yulqal an ashab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi, tidak dinukilkan dari Rasul, tidak pula dari sahabat. Juga Nabi SAW tidak memerintahkan kepada umatnya. Wala 'allama dzalika ahadan minal muslimin, Rasul juga tidak pernah mengajarkan melafadzkan niat kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Walau kana hadza masyru'an lam yuhmilhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ma'annal umma mubtalatun bihi kulla yaumin wa lailatin. Kalau seandainya ini adalah perkara yang masyhur dan disyariatkan, niscaya Nabi SAW dan para sahabat tidak akan menyepelekannya. Karena kenapa? Karena umat telah betul-betul diuji, ya, betul-betul diuji dengan perkara ini setiap hari, setiap malam. Wa hadzal qaul asahul aqwal. Ini adalah pendapat yang lebih sahih. Balit talaffuz bin niyyah naqsun fil aql wad din. Luar biasa ya, bahasa Ibnu Taimiyah. Bahkan melafadzkan niat itu bentuk kurang akal dan agamanya. Melafadzkan niat sebagai bentuk kurang akal, kurang agama. Kok niat dilafadzkan? Orang sudah itu amalan hati kok niat itu.
Beban enggak antum kalau niat itu mau dilafatkan? Hah? Mau sedekah dilafatkan juga. Mau masukkan duit kotak infak masjid. Nawaitu an atasaddaq bi alf rubiyah. Ya, taqarruban lillahi subhanahu wa ta'ala. Berat ya, masyaqqah. Kemudian wastahabba ba'du fuqaha'il hanabila al-mutaakhirin ayantiqa bin niyah sirran. Namun sebagian para ulama ahli fikih dari kalangan mazhab Hanbali, dari kalangan ulama mutaakhirin, mereka menganggap sunnah dilafatkan niat tersebut secara sir, liwafiqal lisan al-qalba, supaya lisan mencocoki hati. Sir. Lakin al-istihbab hukmun syar'iyyun yahtaju ila dalilin walaysa hunaka dalilun yadullu alaihi. Akan tetapi pembahasan sunnah atau wajib ini perkara hukum syar'i, butuh kepada dalil dan tidak ada di sana dalil yang khusus. Fa idza qila hadza mustahabbun, kalau dia mengatakan ini disunnahkan, au wajibun atau ini wajib, au haram atau ini hukumnya haram, au makruh atau ini hukumnya makruh, fala budda ayyujad dalilun syar'iyyun, harus didapati adanya dalil. Sehingga kalau ada orang ngomong ini sunnah, ini wajib, ini haram, ini makruh, harus mana dalilnya? Falaisa hunaka wajibun illa ma aujabahu Allah wa rasuluhu. Tidak ada di sana dalil kecuali dalil yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan. Walaisa hunaka haramun illa ma harramahu Allah wa rasuluhu. Tidak ada sesuatu yang haram kecuali apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Wala makruh illa ma karihahu Allah wa rasuluhu. Tidak ada yang makruh kecuali apa yang telah Allah dan Rasulnya makruhkan. Wala mustahabun illa ma istahabbahu Allah wa rasuluhu. Tidak ada yang sunnah kecuali apa yang telah disunnahkan Allah dan Rasulnya. Wala mandubun illa ma nadabahu Allah wa rasuluhu. Tidak ada yang mandub kecuali apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin. Oleh karena itulah sebagian para ulama ahli tahqiq mereka mengatakan, lau ummira al insanu umarunu, lau ummira al insanu umrunu wa ba'atha fil kitabi was sunnah la yajid dalilan ala nutqi bin niyah lan yajid, atau liyajida dalilan ala nutqi bin niyah lan yajida, kama dzakara dzalika lana samahatu syekhina Abdullah ibn Humaid. Ana ulangi, lau ummiral insan umru nuhin, kalau seandainya seseorang diberi umur seperti umurnya Nabi Nuh, 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun, wa ba'atha fil kitabi wa sunnah liyajida dalilan ala nutqi bin niyah lan yajida, lalu dia bahas, dia kaji, dia cari-cari dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dia dapati dalil tentang dianjurkannya atau disunnahkannya mengucapkan niat, lan yajidah, dia tidak akan dapati. Kama dzakara dzalika lana samahatu syekhina Abdullah ibn Humaid, sebagaimana disebutkan oleh guru kami Abdullah bin Humaid. Syekh Abdullah bin Humaid seorang alim faqih, termasuk guru dari Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Jelas ya? Jelas seperti itu. Kita lanjut kitab Syarah Lummatil I'tiqad karya Syekh Muhammad Al-Furaih.